Lingkungan Santo Fransiskus Xaverius IV adakan acara Natalan dan Tahun Baru bersama di kediaman keluarga Bapak Ferry Mahendra. Kehadiran tamu undangan tidak hanya dari umat lingkungan Santo Fransiskus Xaverius IV saja. Beberapa umat dari lingkungan Paroki Kristus Raja yang lain juga turut hadir memeriahkan acara. The Terrace Acoustic Band dari lingkungan Damianus dan dokumentasi dari lingkungan Lucia serta para sahabat gereja. Ibu Lis selaku pembawa acara membuka pertemuan saat ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang dipimpin oleh Saudara Cornel. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, oh Tuhan. Bapak Luki dalam kesempatan Natalan saat ini membawakan firman Tuhan tentang Epifani, yaitu hari penampakan Tuhan, serta mereview kembali tentang masa Advent yang sudah dijalani di lingkungan Santo Fransiskus Xaverius IV. Injil hari ini, karena ini hari raya Epifania, maka saya akan harus membacakan Injil pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Saya akan langsung. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias itu akan dilahirkan. Maka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan inilah, lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersuka-cita mereka. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Sebenarnya cukup sederhana. Bahagia itu sederhana. Dengan berkumpul seperti ini, kita bahagia. Betul ya, Kung? Jadi Bapak Ibu, kalau kita runut dari Advent pertama, kedua, dan ketiga yang kita dalami kemarin. Pertama, kita bersyukur kalau kita berhimpun di lingkungan. Saya review lagi Adventnya. Kita bersyukur karena kita berkumpul di lingkungan. Bukan ngerasani yang nggak datang. Ya, kemarinnya kesimpulannya. Kita bersyukur karena kita bisa hadir di pertemuan lingkungan.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah kita. Ya, ayatnya gimana, Kung? 1, 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Betul. Oke. Kemudian setelah kita berkumpul, kita menerima berkat dari Yesus itu sendiri, bukan dari siapa-siapa. Lalu dengan berkumpul, kita menguduskan diri kita. Menguduskan diri kita, kemudian dari kekudusan kita, pertobatan kita. Ya, di pekan kedua, pertobatan. Pertobatan kita bahwa bersekutu, berkumpul di lingkungan itu adalah berkat dan rahmat dari Tuhan sendiri. Maka di pekan ketiga, di Gaudete, kita merasakan suatu sukacita bahwa Tuhan akan datang. Kedatangan Tuhan itu, ya sekali lagi, kedatangan Tuhan itu bukan hanya masalah Natal, tetapi juga persiapan diri kita. Entah suatu saat nanti Tuhan datang, terus ya namanya kiamat itu, atau Tuhan datang pada diri kita pribadi masing-masing, yaitu kita meninggal. Kalau kita dengarkan khotbah hari ini tentang persembahan dari 3 raja, Mas, Dupa, dan Mur, maka dari itu kembali kita rekatkan keluarga kita. Dari keluarga-keluarga ini kita ciptakan sebuah lingkungan yang kuat dan berakar, sehingga nantinya di tahun-tahun ke depan kita siap menyongsong bukan sebuah lingkungan yang berakar. Buah dari lingkungan yang berakar akan menjadi sebuah paroki yang kuat dan akan menjadi gereja universal yang kuat. Baik Bapak Ibu, permenungan kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana kita menguatkan keluarga kita, bagaimana kita menguatkan lingkungan kita. Ini ikhtiar dari Pak Kaling bahwa kita akan menguatkan lingkungan ini. Kita berkumpul, berhimpun di sini agar ke depan di tahun 2024 ini lingkungan kita akan semakin berakar dan lingkungan kita akan semakin kuat, dan kita pun akan penuh sukacita sepanjang tahun ini. Bapak Luki juga meminta para umat yang hadir untuk mengungkapkan perasaannya di acara Natalan saat ini. Ya Bapak Ibu sekalian, BPS saya, bagaimana perasaan saya hari ini? Saya sangat bergembira, saya sangat senang akan acara ini. Kecil, tapi kita guyup, betul sekali. Hari ini saya mengalami sukacita, udah itu aja. David, berdiri. Hari ini saya mengalami kegembiraan. Gitu, ayo. Hari ini saya lagi senang. Nah, oke. Kak Aurel, ya, Anda, ayo. Hari ini rasanya gembira sekali. Hari ini happy banget. Happy banget. Bayu. Hari ini saya senang. David. Walaupun sumuk, tapi tetap gembira. Gembira. Oke. Nah, Hari ini saya bahagia. bahagia. Hari ini saya senang tapi ngantuk. Oke. Kak. Hari ini saya bahagia. Ya. Budi. Hari ini saya merasa kebersamaan yang luar biasa. Hari ini saya terharu dan bangga. Selama ini baru pertama ini ada.
Enggak. Hari ini saya bahagia sekali melihat kesatuan dari anggota FX 4. Prapto. Oh iya, kalau hewan. Enggak. Ya, saya senang dan bahagia, biarpun saya agak sakit. Terima kasih ya. Dan juga kolesterol. Marni. Hari ini saya senang sekali. Yuni. Saya hari ini senang dan bahagia. Hari ini saya sangat senang. Hari ini saya sangat senang. Ini loh. Udah. Hari ini saya senang dan damai. Damai di hati. Hari ini saya gembira dan sangat bahagia kita bisa berkumpul untuk merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Amin. Awobi. Ya, hari ini saya sama dengan umat FX 4 yang lain. Happy. Hari ini saya sangat senang sekali karena ada kebersamaan di lingkungan FX 4. Ada yang belum? Lompat. Oh iya. Sip. Hari ini saya merasa bersyukur dan senang sekali bisa berkumpul. Sukacita sekali, ya. Oh iya, mohon maaf. Hari ini saya senang sekali karena bisa berkumpul dengan teman-teman untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Sebagai ungkapan syukur, Ketua Lingkungan Santo Fransiskus Xaverius IV Bapak Ferry Mahendra memberikan tali asih kepada pengurus lingkungan lama serta ucapan terima kasih atas bimbingan dan pendampingannya selama ini. Dan para pengurus lama juga berbagi pengalaman saat masih menjabat sebagai pengurus di lingkungan. Ya, ini adalah para pengurus yang dulu benar-benar telah berjuang dan akhirnya sekarang ini para pengurus yang sedang menjalankan di tahun ini termotivasi juga oleh pengalaman-pengalaman maupun motivasi-motivasi yang diberikan kepada para pengurus saat ini. Untuk itu kepada Bapak Ketua Lingkungan FX 4 Bapak Ferry Mahendra, mohon perkenannya untuk menyampaikan tali asih kepada beliau-beliau ini. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini adalah acara spesial. Memang acara pemberian tali asih ini memang sengaja kami adakan karena terus terang aja kami selaku pengurus lingkungan tidak akan melupakan jasa-jasa atau kerja keras pengurus lingkungan yang dulu. Maka dari itu saya berterima kasih sekali Bapak Ibu pada siang hari bisa hadir, dan mohon tidak melihat bentuk tali asihnya, tapi lihatlah kepedulian kami para keluarga muda, para pengurus lingkungan FX 4 yang saat ini masih juga ingin butuh bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Cerita dong dari tahun berapa jadi ketua lingkungan, wilayahnya seberapa, luasnya, areanya. Iya, kita juga akan mendengarkan ya bagaimana pengalaman dari bapak-bapak yang sudah pernah menjabat ini. Pak Pitoyo dulu. Oh ye. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Saya lupa tahun berapa. Sebelum lingkungan kita itu dipecah menjadi dua. Jadi dulu lingkungan kita hanya FX 8. Jadi wilayah N itu masih ikut lingkungan FX 8. Jadi Jodoran, Kalidami sampai dengan Srikana itu masih ikut lingkungan. Jadi mulai Karangjangan, Jodoran, Kalidami, Srikana masih ikut ini.
setelah itu rupanya tahunnya saya 2 periode. Periode pertama menggantikan Pak Gabriel, melanjutkan periode kedua saya sendiri. Waktu itu ketua wilayahnya kalau nggak salah Pak Kirno, kalau masih ada Pak Kirno. Ya. Kalau luas wilayah nggak apa juga ya. Jadi pokoknya darahnya mulai ini Jor-joran sampai Kalidami, sampai Srikana masih. Oh, Srikana masih. Srikana masih. Ya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Seingat saya mulai bekerja itu mulai di sini ya. Saya pindah di sini tahun 96. Saya didaup dari Ketua Lingkungan 98. 2 periode pokoknya, 98 sampai 2004 menggantikan Pak Pitoyo. Kalau wilayah yang pertama itu dari ujung Karangjangan sana sampai ujung timur Jor-joran 3. Jadi wilayah saya banyak sekali. Jadi kalau ada undangan, kalau di Karangjangan di Jor-joran 3 nggak datang. Tapi kalau Jor-joran 3 ada, Karangjangan nggak datang. Tapi saya dengan Pak Yono, waktu itu masih Pak Yono itu ya mendampingi saya, bisa melayani sampai dengan tekun lah, walaupun hujan pun saya mesti hadir. Karena kalau dari warga tidak hadir, saya kunjungi. Kenapa tidak hadir? Sakit apa masalah apa gitu, bisa lakukan. Kemudian saya juga kena daup lagi setelah terpecah daripada lingkungan. Saya megang khusus di Jor-joran saja. Karena di ini Kalidami juga pecah, sehingga saya pegang dari Jor-joran sama Kalidami dulu, terus pecah jadi ada 2 lingkungan. N ada lagi, jadi sudah dari 3 lingkungan. Jadi saya banyak kenal dari Kalidami banyak, di N juga banyak. Terutama pada Pak Kaling, pada seluruh pengurus serta warga F4. Terima kasih, kami juga tidak memikirkan hal ini. Ternyata dari Pak Kaling mengingat kami sangat bersyukur sekali. Bahkan dengan adanya demikian ini saya juga bangga terhadap pengurus dan Kaling sekarang. Jadi pada saat pertemuan ini jadi hidup, dan begitu Pak ya. Kita berprinsip, kita sederhana. Tapi pemikiran kita tidak harus sederhana. Itu prinsip kita semuanya gitu Pak ya. Jadi saya terima kasih sekali. Memang saya dulu selalu mendampingi Pak Bambang, saya sebagai wakil ketua lingkungan. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya mendampingi yang mau mengikuti Krisma ya. Jadi, kami selalu harus hadir, tidak boleh tidak hadir. Tiap hari Kamis waktu itu Pak ya, harus hadir karena semua tidak boleh dilompati acara-acara pertemuan itu. Nah ini memang konsekuensi kita sebagai pengurus bahkan ketua, maka karena berpengalaman seperti ini, mari kita semua mendukung apa yang diadakan, apa yang diputuskan dari Kaling adalah merupakan dari atas juga, yaitu dari paroki. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Ketua Lingkungan FX4. Dengan adanya saya berdiri di sini, sebetulnya saya tidak berjaga-jaga untuk akan mendapat giliran seperti ini. Cuman saya beritahukan, memang pada waktu Pak Pitoyo menjadi ketua lingkungan, sekretarisnya adalah saya. Pada waktu Pak Bambang menjadi ketua lingkungan, sekretarisnya juga saya. Terus setelah itu apa ya? Ada songkok. Maksudnya maksud saya bukan sekretaris.
Setelah itu ketua lingkungannya siapa? Sebelum saya, sebelumnya. Belum Pak Pitoyo. Setelah Pak Gagah, Luki, tapi salah pecah. Salah pecah. Bambang itu Bambang pertama masih. Iya. Saya habis Pak Budi kok. Oh, iya. Patri. Oh, Patri ya, Patri. Yang lama itu. Oh, Patri ya, Patri. Ya, itu. sampai dengan sekarang. Nggak ada Luki sebelum. Saya masih membantu sebagai bendahara di lingkungan. Jadi memang saya ini masih terlibat terus. Dan kalau misalnya ada yang merasa bersalah dengan keadaan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kemungkinan menurut saya kesalahan itu tidak saya sengaja. Semoga seluruh keluarga FX 4 sekarang ini yang semakin kecil selalu bisa bergandeng tangan untuk mewujudkan kebersamaan yang berakar. Terima kasih saya ucapkan dan saya teruskan kepada Bapak Kornet. Terima kasih pada dari atas tempat. Di sini saya mewakili bapak saya karena bapak saya itu sudah semenjak pandemi itu karena dulu pernah sakit, akhirnya sekarang meskipun masih sehat tapi kalau kemana-mana itu susah ya, sebenarnya susah. Jadi harus mana terus itu sudah sering di rumah itu kebanyakan memang apa ya, tidur aja kerjanya ya, nggak bisa aktivitas itu, nggak diminta untuk jalan-jalan mungkin di depan rumah itu nggak, paling awal-awal aja, habis itu sudah selalu pokoknya pengen tidur terus lah. Jadi mungkin kalau tidur itu pagi itu bangun sebentar untuk sarapan, terus tidur lagi sampai siang, sampai sore bangun lagi nanti mandi. Jadi kebanyakan aktivitas seperti itu selama mulai pandemi itu, akhir pandemi itu. Ya jadi hari ini nggak bisa datang. Kalau mungkin hari ini ibu saya datang, mungkin juga masih ingat ya, mungkin dulu namanya siapa ketemu saya. Karena kalau saya terus masih sama sekolah, jadi dulu itu saya masih lupa. Tapi memang dulu memang jadi pengurus dari seksi sosial juga pernah ya, seksi sosial, seksi apalagi saya lupa. Pokoknya sering sekali kalau ada kepengurusan wilayah yang baru itu, lingkungan juga pasti dipilih. Acara pun berlanjut ke pembagian door prize. Bapak dapat KO, ya, kasar nih. Kalau kasar panas bisa jawab kemana? Cocok, jadi bolong gini. Oke. Ya? Oh ya, nanti diisi sate dong. Diisi sate ya. Oke, baik. Wah, satu kegembiraan ya pada kita ya. Hari ini kita bisa kado. Semoga kado-kado yang sudah diterima boleh bermanfaat dan selalu ingat terus ya. Oh ini kado dari saudara saya, begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, betul sekali ya. Ya, besok goreng ya Bu ya. Bukan ya. Oke. Penasaran. Makanya buka ya, yang penasaran monggo. Masih penasaran apa itu? Buka itu katanya. Penasaran itu apa itu isinya? Tisu. Oke. Ada tisu ya. Baik.
Baik Bapak Ibu sekalian. Bu Guru, pendapat? Oh, pendapat buku ya. Sukacita umat menghadirkan suasana guyup serta memberikan aura positif dalam acara Natal dan Tahun Baru bersama di lingkungan Santo Fransiskus Xaverius IV. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali yang sebesar-besarnya karena hari ini adalah buah dari kegiatan dan pelayanan kita selama 2023. Jadi Bapak Ibu, selama kegiatan di lingkungan FX 4 ini saya melihat kehadiran dari mulai kegiatan bulan Januari sampai terakhir kemarin kita menyelenggarakan Advent, itu yang hadir cukup banyak dan itu membuat saya tidak bisa berkata apa-apa karena itu semua berkat kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, pengurus lingkungan terutama Mas Luki, Pak Eko yang tak henti-hentinya mendampingi saya karena jujur aja saya baru pertama kali menjabat sebagai ketua lingkungan FX 4 dan saya belum punya pengalaman sama sekali dalam berorganisasi. Maka dari itu saya bersyukur sekali Bapak Ibu serta pengurus yang lain masih bisa membimbing saya jika ada langkah atau hal-hal yang tidak bisa diterima Bapak Ibu, monggo saya bisa diingatkan kembali. Dan acara pada siang hari ini memang murni keinginan dari Bapak Ibu sekalian, bukan dari keinginan dari pengurus lingkungan. Maka dari itu saya sebagai pengurus lingkungan hanya bisa menjalankan, hanya bisa mewujudkan acara pada siang hari ini. Dan saya berharap untuk di tahun 2024 ini kita semakin guyup seperti apa yang disampaikan Pak Lili tadi. Kita semakin memupuk rasa persaudaraan, memupuk rasa kebersamaan, saling mendoakan satu sama lain karena tahun 2024 ini masih banyak PR atau masih banyak hal-hal yang harus kami kerjakan, terutama mewujudkan program dari paroki. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kerjasama, atas kepeduliannya
pada acara pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari lingkungan FX lain, terutama Bu Lis, Pak Aka, yang selama ini sudah menjadi bagian keluarga dari lingkungan FX 4 ini. Maka dari itu saya mohon maaf jika ada penyajian atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih.